Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mik Konten, yang mana nama channel sebelumnya Tube Creator. Jadi sekarang kita ganti dengan Mik Konten karena kita melepaskan tautan AdSense yang akun sebelah, yang mana akun sebelah tersebut sudah hilang atau dibajak sama orang lain, orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, tentang penghasilan yang kita dapatkan pada media sosial seperti YouTube dan TikTok. Nah, jadi dua pilihan mana yang akan kita pilih nantinya. Jadi saya rekomendasikan mana yang lebih bagus dipilih oleh teman-teman semuanya. Oke, simak videonya sampai selesai. Bagi yang pertama bergabung pada channel ini, yang baru menemukan channel ini, silakan diklik itu subscribe-nya, dihilangkan itu tanda merahnya pada subscribe-nya. Silakan di like kalau suka video ini, jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya supaya dapat mengikuti video-video sebelum video-video berikutnya. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Sedangkan di sini berbagai macam nanti NES yang kita tampilkan, bukan satu NES karena channel YouTube sebelumnya satu NES, tetapi kita untuk satu NES itu mungkin agak susah juga itu karena mempunyai satu hobi. Jadi hobi itu, kalau saya hobinya bagian otomotif, soal perbaikan itu apanya minta ampun, untuk style-style, untuk mengatur-ngatur kameranya itu susah. Jadi kita bikin aja awal-awal ini make konten aja, campur-campur aja. Oke, sebetulnya bagusnya konten itu atau channel itu satu NES, satu kategori saja. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba aja lagi nanti sambil jalan, kita apakah bisa kita satukan NES-nya apa tidak, nanti kita sambil jalan aja. Oke. Bagi konten kreator nanti saya selipkan situ di deskripsi, lihat itu nick yang kreator pemula, silakan dilihat linknya, link familiarnya pada deskripsi di bawah. Bagi yang belum subscribe silakan ditunggu. Oke, di sini akan saya jelaskan di sini bagi teman-teman yang ingin berpenghasilan pada dua media sosial ini, mana yang lebih bagus, mana yang direkomendasikan. Oke. Seperti yang pernah saya ikuti yaitu pada YouTube sebagai kreator YouTube, dan juga TikTok, dan juga affiliate pada Shopee, affiliate pada TikTok, dan juga jadi YouTuber pada konten YouTube. Jadi sekarang kita akan rekomendasikan mana yang harus kita rekomendasikan untuk teman-teman, apakah itu seorang YouTuber atau apakah seorang TikToker atau afiliator. Oke, mari simak videonya sampai selesai. Nanti apa pilihan teman-teman berikutnya silahkan dipilih. Kalau saya rekomendasikan di sini ada satu yang lebih bagus. Sebetulnya itu bisa kedua-duanya dipilih. Tetapi kita kalau ingin memilih, kalau ingin satu yang kita miliki, yang kita jalani secara konsisten, itu juga sangat bagus. Nah, jadi simak videonya sampai selesai. Apakah itu YouTube ataukah itu TikTok? Nah, jadi di sini apakah jadi seorang YouTuber yang direkomendasikan di sini, apakah seorang TikToker atau seorang afiliator? Oke. Di sini saya pengalamannya pada YouTube itu seorang kreator, konten kreator YouTube itu mendapatkan satu hari itu sudah ratusan penambahan subscribe-nya. Jadi itu sudah ada AdSense-nya, sudah ada berpenghasilan, sudah ada masuk pada rekeningnya itu penghasilan yang didatangkan dari AdSense, yaitu dari YouTube. Nah, jadi teman-teman di sini kalau ada yang di sini bermain YouTube, silakan dilanjutkan. Jadi pengalaman saya selama di YouTube itu kita buat konten. Setelah kita buat konten, pertama-tamanya kita memang harus berjuang. Tidak ada yang instan di sini. Tidak ada yang instan. Kita harus penuh perjuangan untuk menuju kesuksesan. Menjadi konten kreator YouTube itu kita harus mempunyai suatu yang bagusnya, itu mempunyai suatu hobi. Jadi kita tidak kehabisan bahan, tidak kehilangan apa yang harus kita masukkan lagi ke, atau apa yang harus kita upload lagi ke YouTube. Jadi kita tidak kehabisan ide. Seperti saya itu hobinya tentang perbaikan mobil, walaupun saya tidak seorang
bengkel, tidak buka bengkel, tetapi kita, kalau saya sendiri bisa memperbaiki mobil sendiri, itu, pada berubah channel dulu, tetapi itu kalau memulai dari awal itu, terasa agak berat juga. Jadi kalau enaknya main, YouTube di sini kita cuma cukup upload video, setelah upload video kita mendapatkan penghasilan dari iklan YouTube tersebut. Kita nggak, perlu lagi apabila kita sudah mempunyai subscriber yang sudah banyak, tidak perlu kita membuat kontennya satu hari itu 3 sampai 5 atau berbar kontennya, nggak perlu. Cukup satu kali per bulan juga nggak apa-apa, tetapi itu, subscriber-nya sudah banyak. Tetapi kalau ingin membuat lebih itu juga lebih bagus, tapi itu keuntungan dari jadi YouTuber ini. Cukup satu kali 1 bulan aja kita bikin, video atau upload video itu sudah, bisa menghasilkan di, YouTube. Jadi artinya YouTube kita itu sudah besar, nggak perlu kita membuat konten tiap hari karena konten kita itu sudah banyak. Jadi YouTube ini untuk merekomendasikan, video kita itu video-video lama-lama, kecuali video viral dan video yang bermanfaat bagi orang lain sangat dibutuhkan, itu mungkin bisa jadi banyak ditonton oleh orang. Tetapi kalau itu hanya sekedar, konten biasa aja itu, YouTube akan merekomendasikan, konten-konten atau video-video yang lama-lama. Jadi video lama-lama. Jadi kalau teman-teman sudah membangun YouTube, jangan lupa dihidupkan, YouTube-nya itu artinya kontennya itu di-upload videonya satu kali dalam minimal 1 bulan 1 kali. Kalau pemula silakan di-upload lebih banyak videonya. Jadi banyak video itu menentukan juga penghasilan. Pada akun saya ini, videonya tidak begitu banyak, baru sedikit. Jadi kalau teman-teman ingin membuat video YouTube silakan. Itu enaknya main YouTube ini kita buat video, simpan video, nabung video, akhirnya kita mendapat, langsung masuk ke rekening kita penghasilannya. Itu enaknya jadi YouTube. Kalau seorang TikToker atau afiliator kita harus aktif tiap hari, harus buat konten tiap hari, harus menyematkan keranjang kuning atau harus live tiap hari, itu dianjurkannya. Tetapi kalau YouTube tidak, itu terserah sama kita. Kita nabung video, akhirnya video itu akan meledak, akan berpenghasilan dari iklan, YouTube. Kalau TikTok ini tidak, kita harus buat tiap hari video, buat tiap hari PT, lalu kita akan direkomendasikan. Apalagi kita yang baru-baru itu sangat-sangat susah. Kita harus rajin upload video itu minimal 3 sampai 5 dalam 1 hari. Itu memang susah juga. Belum lagi edit-edit gini-gininya, belum lagi kita direkomendasikan untuk iklan. Nanti TikTok ini tuh susahnya kita direkomendasikan untuk iklan. Sepertinya TikTok ini sudah menjadi tuan takur, nggak puas dengan kekayaannya. Kita diharuskan iklan. Itu. Jadi saya rekomendasikan di sini bagi teman-teman yang memilih apakah seorang YouTuber atau afiliator. Kalau ingin memilih satu, silakan dipilih jadi seorang YouTuber. Karena itu kita bisa beratnya menabung video dan mendapatkan penghasilan. Kalau TikTok tidak. Kalau kita vakum dalam 1 bulan pada TikTok atau jarang upload video, kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Itu apanya TikTok ini. Sepertinya TikTok ini kita itu banyak yang ngomel-ngomel tuh di beranda TikTok itu kita dipermainkan sama TikTok. Jadi bagi teman-teman untuk, mendapatkan penghasilan di media sosial, saya merekomendasikan itu lebih bagusnya untuk jangka panjang, jangka lama sebagai menabung investasi, pakailah YouTube. Itu pengalaman bagi saya selama saya bermain YouTube dan main TikTok. Yang belum, subscribe silakan di-subscribe, silakan diklik tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Jangan lupa diklik like juga. Silakan ditekan like-nya. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.